walau taqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim misla taha ahada lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Alhamdulillah alladzi khassa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Isra wal Mi'raj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril basair wa misbahid dhamair al-hadi ila al-karim al-aziz al-ilahi al-fatir sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami muliakan dan kami hormati para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para dewan guru, dewan masyayikh, para kabin 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seluruh pengurus dan seluruh pembina yang hadir maupun yang tidak hadir, seluruh yang berkecimpung di dalam pondok ini yang telah membantu baik lewat doa, ilmu, kekuatan, finansial ataupun kehadiran, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus keluarga besar Syekhuna guru kita ad-da'i ilallah al-marhum ila rahmatil hayyil qayyum, keluarga besar Guruta Andri Guruta Syekhuna al-Kabir, guru besar kita Rais Majelis Ulama di Sulawesi Selatan, Al-Alim Kiai Haji Sanusi Bajo rahimahullah ta'ala wa rafa'allahu darajata fi jannah wa yu'idu alaina min barakatih wa asrari wa anwarihi wa ulumi wa mahabbati birahmatika ya arhamar rahimin. Terkhusus pengasuh pondok dan seluruh ahfaduhu, cucu-cucu anak keturunan beliau, wa auladuhu wa najluh, terkhusus kepala yayasan yang hadir, beliau daripada guru kita. Mudah-mudahan seluruh keluarga beliau, anak cucu beliau, mudah-mudahan menjadi qurratu ainin lahu fi yaumil qiyamah, menjadi buah mata, menjadi kegembir dari Guru Kiai Haji Sanusi Bajo.
diangkat derajatnya oleh Allah, dikumpulkan bersama Rasulullah, disandingkan dengan para ulama, para tabi'in, tabi'in, seluruh minas salihin indallah. Fatihah ila arwah masyayikhina mu'allimina wa jami' awliya wal ulama wa sulaha, khususan ila ruhi sayyidi Syekhina Kiai Haji Sanusi Batu usulihim wa furu'ihim, Allah yaghfir lahum wa yarhamhum ya wali darajatihim fil jannah. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Kami muliakan yang mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama, beliau guru kita Rais Majelis Ulama Kabupaten Maros yang telah menyampaikan sambutan beliau mewakili keluarga Kiai Haji Samsul Khalid. Mudah-mudahan ketua MUI kita panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Yang telah menyampaikan sambutan Al-Ustaz Ibrahim Merisi, tidak lupa saya sebutkan namanya, tetangga saya yang hadir di sini, imam kita, Ustaz Al-Hajj Fatahuddin, tetangga saya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan terangkan beliau insyaallah. Seluruh yang hadir, ibu-ibu yang hadir di sini, ya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Semua yang hadir insyaallah di akhirat dikumpulkan bersama kita nanti, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para santri santriwati, wa kunu hasanal isghari wal istima'. Sebelum kita mendengarkan apa yang akan kita dengarkan pada siang ini, terlebih dahulu wa kunu hasanal isghari wal istima'. Jadilah kita orang yang hadir hasanal isghar, baik sempurna di dalam menyimak dan mendengarkan. Wa ahdiru qulubakum ya ma'asyar dzawil albab, lalu menghadirkan hati kita, lalu menghayati apa yang kita dengar, dan mengunci lisan kita, dan membuka pendengaran hati dan telinga kita, sehingga bila hal tersebut dilaksanakan, maka kita akan meraih inti dari Isra Mi'raj, memperkokoh iman dan menjalin silaturahim. Terutama ketika di majelis ilmi, di dalam majelis ilmu, maka kita penting daripada menyimak dan mendengarkan dan mengunci lisan kita. Itulah sebabnya di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah lil Imam Syekh Abdul Karim Al-Qusyairi rahimahullah, beliau mengatakan qala ba'dul hukama, berkata sebagian orang ahli hikmah, innama khuliqa lil insani lisanun wahid wa udhunani wa aynani wa udhunani liyasma' wa yubsir akthar mimma yaqul. Berkata sebagian ahli hikmah, manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki satu lisan, satu mulut, satu lisan, alat untuk berbicara. Dan Allah menciptakan bagi manusia dua telinga, dan Allah menciptakan untuk manusia dua mata, dua telinga, satu lisan, agar manusia isyarat hikmah dari itu
agar manusia lebih banyak mendengar dan melihat daripada banyak berbicara. Satu lisan, dua mata, dua telinga. Ini isyarat bahwasanya kita manusia harus lebih banyak mendengar, melihat daripada berbicara. Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Umar, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Atau dalam riwayat yang lain, falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku dan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata dengan kata-kata yang baik. Bila tidak mampu berkata dengan kata yang baik, maka baginya lebih baik diam dan tidak berbicara. Faqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma min syai'in bitulis sini ahaqqu minal lisan." Tidak ada sesuatu yang lebih layak, yang lebih wajib, yang lebih berhak untuk dikunci lebih lama melebihi daripada lisan. Maka orang yang berakal banyak tafakkurnya, sedikit pembicaraannya. Maka di sini posisi saya selaku mutakallim dan posisi yang hadir sebagai mustami'. Saya di sini berdiri sebagai mutakallim, orang yang berbicara, dan kita yang hadir sebagai mustami', bukan as-sami', tapi mustami'in, bukan as-sami'in. Kalau as-sami'in orang yang mendengar, maka kalau ada kambing lewat, dia juga sami'in, orang mendengar juga, karena punya telinga. Tapi mustami'in orang yang bermaksud mendengar. Kalau sami'in orang yang mendengar. Jadi kalau ada hewan lewat, suara mikrofon juga dengar, ada juga dengar, tapi tidak bermaksud mendengar, berarti telinga kita sama dengan telinga. Itu tahu kan jawabannya. Itu bedanya. Saya sebagai mutakallim, kita yang hadir sebagai mustami'in, orang yang bermaksud, berniat, menginginkan untuk mendengar. Wa illam akun ahlan lidzalik, sekalipun saya ini tidak layak untuk didengar pembicaraan saya, sekalipun saya tidak pantas untuk berbicara di podium ini, di tempat ini, di pondoknya guru kita, saya merasa belum pantas. Saya tidak layak untuk didengarkan ucapan saya, tetapi posisi mengantarkan seperti itu, sekalipun pada hakikatnya aku bukan ahli dalam untuk didengarkan. Yang layak telinga kita mendengar seperti ceramahnya guru kita Haji Sanusi Baja, para alim ulama. Saya bukan alim ulama. Beliau ketua MUI, kalau menyebut nama saya demikian yang didengarkan tadi, itu beliau karena sifat beliau yang tidak melihat tua atau muda, tapi dengan husnudzanni, dengan prasangka baiknya, dengan bisafa'in qalbihi, dengan kebersihan hatinya, yajri ala lisanihi, mengalir pada lisannya, memuji orang yang jauh dari segi umur. Beliau sangat jauh, beliau sudah 70 tahun, saya belum sampai 40 tahun.
Ini bahasa lisan beliau yang tawadhu, memuji kami yang belum pada level itu. Tapi itulah posisi beliau yang menunjukkan kepada kita memuliakan dengan sesama. Dan itu adalah wirasatun Nabi. Itu warisan Nabi Muhammad SAW. Memuji antara satu dengan yang lain, mengagungkan satu dengan yang lain, itu adalah warisan para nabi, sifat para nabi. Yang mana Nabi Musa alaihissalam memuji langsung kepada saudaranya, padahal secara derajat Nabi Musa lebih tinggi dari saudaranya Nabi Harun, tapi beliau mengatakan akhi Harun afsahu minni lisan. Saudaraku Harun ya Allah, secara lisan dia lebih fasih dari saya, padahal derajat Nabi Musa jauh lebih tinggi dari Nabi Harun. Tapi Nabi Musa memuji dan mengatakan Nabi Harun saudara kandungku, dalam hal berbicara dia lebih fasih lisannya, lebih bagus cara bicaranya dibanding saya, kata Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kita mengenal doa Nabi Musa di dalam Al-Quran, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Apa beliau katakan? Rabbi shrahli, dia meminta kepada Allah, Rabbi Tuhanku, ishrahli sadri, cerahkan dada dan hati, wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Sehingga kata ulama yang membaca doa ini mi'ata marrah, 100 kali, fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari dan setiap malamnya, membaca doa Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, sampai di situ. Bila diistiqomahkan 100 kali setiap hari, semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Hatinya akan dijauhkan dari kegalauan dan kesedihan. Kalau santri yang membaca doa itu, kalau galaunya karena kirimannya lambat, maka kirimannya cepat datang. Kalau kegalauannya adalah permasalahannya susah menghafal pelajarannya, maka akan dimudahkan, hatinya dilancarkan oleh Allah, memudahkan dalam belajarnya. Kalau pedagangnya membaca, maka dagangannya laris dan diberkahi. Jika pekerja tani yang membaca, maka tanamannya dijaga dari hama dan penyakit, sehingga hasilnya dimudahkan oleh Allah. Kalau yang jomblo yang membaca, maka dimudahkan jodohnya oleh Allah. Ya, santriwati statusnya masih single, tapi niatnya jangan itu dulu. Nikahi dulu ilmu, baru akan datang jodoh yang sebenarnya setelah itu. Nah, ilmu ini juga penting. Nabi Musa mengatakan Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan. Wahlul 'uqdatan, lepaskan ikatan, keluhan, kesukaran min lisani, dari lisan, yafqahu qawli, agar yang mendengar ucapanku dapat mengerti dan memahami perkataan. Itu Nabi Musa mengatakan wahlul 'uqdah, karena beliau Nabi Musa susah dalam berbicara. Karena di waktu kecil ketika diasuh oleh Fir'aun, dia telah menyentuh jamrah dan menyentuhkan ke mulutnya. Karena ketika beliau lahir diasuh oleh Fir'aun, suatu ketika beliau menggendong, ketika digendong dan dipegang oleh Fir'aun, oleh Nabi Musa, jenggotnya Fir'aun ditarik. Dan kita tahu di dalam pengajian tafsir, Fir'aun itu jenggotnya panjang sampai ke kakinya.
sandal yang tinggi sekiranya jenggotnya tidak terinjak. Makanya dia memakai terompah dari kayu yang tinggi sekiranya jenggotnya tidak diinjak oleh kakinya. Musa alaihissalatu wassalam ketika kecil masih bayi merangkak menarik jenggotnya Firaun. Kesakitan Firaun, kemudian Firaun menjadi marah dan murka dan mengatakan kepada Asia istri Firaun, jangan-jangan ini anak ini yang kita pungut dari sungai Nil, justru inilah yang akan menghancurkan istana kita. Maka aku akan uji anak ini. Jika memang dia menarik jenggotku ini karena memang dia karena masih anak-anak, maka saya maklumi. Tapi kalau dia ini memang karena betul dia sudah punya akal yang bisa menghancurkan saya, berarti ini tidak bisa dibiarkan. Maka Firaun meletakkan jamroh wa tamroh. Jamroh wa tamroh. Jamroh bara api, tamroh kurma. Diletakkan di hadapannya Nabi Musa. Ada jamroh, ada tamroh. Kata Firaun, yang mana nak datangi Musa? Kalau yang dia datangi adalah tamroh, berarti dia memang cerdas, masih baik. Tapi kalau dia mendatangi jamroh, bara api, berarti dia masih anak-anak, belum tahu mana yang baik, mana yang ini, belum tahu apa-apa. Maka berjalan merangkak Nabi Musa, melangkah ternyata menuju kepada tamroh, korma. Kata Firaun, wah ini bahaya, berarti ini pintar ini, berarti naruh janggut saya ini memang sudah karena tahu ini saya musuhnya. Akhirnya merangkak ke sana, datang Jibril mengalihkan jalannya Nabi Musa dan menunjukkan kepada jamroh bara api. Dipegang jamroh lalu dimakan, disentuhkan ke mulutnya sehingga dihilangkan. Setelah itu baru Firaun mengatakan, oh ya, berarti ini masih anak-anak, belum tahu apa-apa, karena dia tidak tahu api dan korma. Nah itu, sehingga beliau dalam mengatakan, selalu mengatakan doanya wahlul 'uqdatam min lisani, karena susah dalam mengucap bekas waktu kecil. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita hadir di sini di pesantren Nahdlatul Ulum. Bila menyimak daripada namanya, berarti Nahdlatul Ulum ada Nahdlatul Ulama. Tidak akan ada Nahdlatul Ulama kalau tidak ada Nahdlatul Ulum. Tidak ada kebangkitan ulama kalau tidak ada kebangkitan ilmu. Karena ilmu, adanya ulama, adanya disebut ulama karena adanya ilmu dalam diri seorang ulama. Adanya pengamalan ilmu dalam diri ulama, maka muncullah Nahdlatul Ulama. Al-ulama jamak alim, orang yang alim. Alim arti zu ilmin, orang yang memiliki ilmu. Nahdlatul Ulum, kebangkitan ilmu-ilmu agama alal khusus, secara umum semua ilmu yang bermanfaat. Karena kita tahu mungkin di sini mempelajari ilmu agama, sebagian mempelajari ilmu umum, tapi bermanfaat. Nahdlatul Ulum, dari sinilah jika santri menghadirkan hakikat semangat Isra Mi'raj Nabi Muhammad, lalu menyalurkan kepada diri kita sebagai santri, sebagai talibul ilmi, sebagai penuntut ilmu, dan menghadirkan makna yang tersirat daripada nama pondok ini Nahdlatul Ulum, maka membangkitkan ilmu dalam diri kita agar kelak kita bisa menjadi bagian daripada Nahdlatul Ulama. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, Nahdlatul Ulum, semangat dan kebangkitan ilmu inilah yang perlu dikaji, yang perlu diingatkan hari demi hari, bahkan jam demi jam. Karena semangat seseorang dalam menuntut ilmu naik turun. Sekarang orang yang menuntut ilmu semangatnya sudah turun. Sekarang orang menuntut ilmu lemah semangat, lemah niat, lemah ikatan, lemah hubungan dengan para masyayikh dan para ulama yang terdahulu. Kuat ikatannya dengan jaringan internet, kurang ikatannya dengan jaringan ilahi.
kuat ikatannya dengan kuota internet, kurang jaringannya dengan kutubul mutaqaddimin. Kuat jaringannya dengan selegram media sosial, kurang jaringannya dengan para ulama-ulama salaf. Itu selalu gambaran para penuntut ilmu di saat ini. Maka melalui momen daripada Isra Mi'raj, memperkokoh iman dan mempererat silaturahim. Bagaimana cara seorang santri memperkokoh iman? Bagaimana yang hadir penuntut ilmu memperkokoh imannya? Ada mempererat silaturahim. Apa yang harus dihubungkan oleh penuntut ilmu? Sesuatu yang harus dihubungkan oleh penuntut ilmu, silaturahim yang harus dijalin oleh penuntut ilmu adalah kepada kitabnya, pelajarannya, ilmunya yang dipelajari dan diajarkan, dan adab minal adabil ulama, dan tata krama para ulama. Tidak heran guru tak yang memberi nama ini masjid, siapa yang kasih nama? Guru tak. Lihat, guru tak tidak salah memberi nama ini tempat Rabi'atul Adawiyah. Apa isyaratnya kok dikasih Rabi'atul Adawiyah? Di saat sekarang orang banyak memberi nama masjidnya dengan namanya, atau memberi nama bapaknya yang namanya bapak dan ibunya tidak dikenal secara luas. Tidak ada dalam situ contoh masalul a'la, perumpamaan atau contoh yang tinggi. Tapi beliau guru tak melalui nama ini berarti telah mengingatkan kepada semua yang belajar di tempat ini, gunakan ini masjid menjadi Rabi'atul Adawiyah, agar santri-santriku menjadi orang yang pecinta kepada Sang Ilahi Rabbi, kepada Rasulullah, pencinta agama, pecinta ubudiyah, pecinta qiyamul lail, pecinta salat, pecinta taqarrub, pecinta munajat, seperti yang diungkapkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah tidak bisa tidur malam karena seorang pecinta tidak boleh tertidur dari yang dicintai. Sedangkan yang dicintai oleh Rabi'ah adalah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak pernah tertidur, tidak pernah lelah, selalu terjaga, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak di malam hari, karena bagi para pecinta tidak bisa tertidur dari orang daripada yang dicintainya. Itulah gambaran Rabi'ah. Sehingga isyarat dari guru tak memberi nama ini agar santri-santrinya bukan menjadi orang-orang yang radikal, tapi menjadi pembawa cinta di tengah-tengah masyarakat. Rabi'atul Adawiyah ahli sholat, bahkan dikatakan sholatnya 1000 rakaat. Rabi'ah ahli sholawat, sampai dikatakan dia bersalawat ratusan ribu kepada Rasulullah. Ketika ditanya kenapa engkau banyak sholat dan banyak bersalawat, lalu Rabi'atul Adawiyah mengatakan agar aku, orang tua perempuan yang hina ini, akan dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan para nabi. Para nabi-nabi, lihatlah ini saya punya umat seorang perempuan yang tua ini. Adakah kalian punya umat seperti saya ini yang banyak salatnya, yang banyak salawatnya? Adakah di antara kalian punya umat seperti ini? Itulah yang kuinginkan, kata Rabi'ah. Aku ingin membanggakan Rasulullah di hadapan nabi-nabi yang lain di hari kiamat nanti. Ini yang perlu dihadirkan di saat orang sekarang ingin membanggakan ini, ingin membanggakan ini, tapi Rabi'ah ingin membanggakan Rasulullah SAW. Kalau tujuannya sudah ingin membanggakan Rasulullah, maka di situ sudah masuk membanggakan orang tua, maka di situ sudah masuk membanggakan guru, maka di situ sudah masuk membanggakan bangsa, di situ sudah masuk membanggakan agama. Karena inti dari hidup kita di dunia ini adalah menggembirakan dan membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nama yang disisipkan oleh almarhum ini menandakan agar santri Nahdlatul Ulum tetap berkiblat kepada ulama salaf, tetap menatap kepada ulama salaf. Kebangkitan ilmu di sini, tapi figurnya tetap ulama salaf. Seperti yang dikatakan para ulama, man arada an yataqaddam fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin, wa man arada an yata'akhkhar fa alaihi bi kutubil mutaakhirin.
Siapa orang yang ingin berada di depan di suatu saat nanti? Siapa orang yang ingin punya kedudukan terdepan di suatu saat nanti? Siapa yang ingin maju di tempat terdepan di masa yang akan datang nanti? Maka hendaknya dia mempelajari dan menyibukkan dan melihat kepada kitab-kitab orang-orang terdahulu. Seperti siapa orang-orang terdahulu? Seperti imam kita. Siapa? Siapa yang sebutkan imam-imam terdahulu yang baik daripada ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli nahwu, ahli bahasa Arab, ahli sastra, ahli lughah, ahli arud, al-qawafi, atau ahli di dalam bidang al-ma'ani wal bayan wal badi, atau ahli di dalam tasawuf. Ayo siapa yang bisa sebutkan nama-nama tokoh ulama di zaman dahulu? Ayo satu yang laki-laki dulu. Ayo siapa? Satu siapa? Yang keras. Siapa? Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i, 150 Hijriah lahir, meninggal 204 Hijriah wafatnya. Umurnya 54 tahun, meninggal hari Jumat, tanggal terakhir di bulan Rajab. Lihat santriwati siapa? Hah? Ada yang bilang? Saya kurang dengar. Siapa? Satu orang, terlalu banyak suaranya. Imam Malik. Imam Malik, Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Malik bin Anas, bukan anak dari sahabat Anas bin Malik, lain. Malik bin Anas, guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau lahir kurang lebih tahun 98 Hijriah, sebelum tahun 100 Hijriah. Dan beliau meninggal kurang lebih sebelum tahun 200 Hijriah. Bagi beliau Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, yang memiliki kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh beliau. Sebelum ada Sahihul Bukhari, sebelum ada Sahihul Muslim dan Kutubus Sittah, terlebih dahulu sudah ada kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta dikarang oleh gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Kemudian beliau Imam Syafi'i sebelum belajar kepada Imam Malik telah menghafalkan Al-Muwatta yang berisikan ribuan hadis atau hampir 2000 hadis atau 2000-an hadis. Beliau menghafalkan tis'a layalin, 9 malam oleh Imam Syafi'i. Jadi itulah bedanya santri dulu dengan santri sekarang. Kalau santri sekarang membaca kitabnya di hadapan gurunya, guru membaca, dia mendengar. Hatam kitab, tutup kitab, lupa semua isinya. Kalau ulama dulu, santri masuk, sebelum dia belajar apa kitabnya itu ulama, kitab Muwatta, sebelum belajar ke sana hafalkan dulu. Hafal kitabnya Muwatta, baru datang kepada Imam Malik. Tapi mau kamu ngaji, mana kitabku? Hafal di kitabnya. Jadi sebelum menghadap dihafalkan dulu, sehingga dia menghafal tis'a layal 9 malam. Tebalnya Muwatta seperti ini, 9 malam disingkat oleh Imam Syafi'i. 6 malam. Bagaimana itu cerdasnya? 9 malam. Datang Imam Malik, mana kertasmu? Imla, tulis. Ditulis saja di jari-jari. Setelah selesai pengajian dipanggil, kamu ini siapa namamu? Muhammad. Siapa namamu? Idris. Pemargamu? Quraisy. Saya lihat kamu talab ya, tadi kamu saya lihat kamu bermain-main dengan tanganmu saat saya membaca hadis. Kata beliau, saya tidak bermain-main, saya mencatat hadis, kata Imam Syafi'i. Lalu Imam Malik mengatakan, mana bekas tulisanmu, coba lihat jari. Ini tidak ada. Kata Imam Syafi'i, saya telah hafal, saya tulis di sini, saya sudah hafal. Coba baca. Maka
Imam Malik membaca puluhan hadis dengan sanadnya yang disebutkan oleh Imam Malik tadi. An-Nabi an-Rasulillah qala Rasulullah. Takjub dengan kekuatan hafalannya Imam Syafi'i. Nah, kita tahu Imam Syafi'i law quriya amamahu mi'ata baitin la hafidha fil hal. Imam Syafi'i kalau ada orang membaca 100 kalimat syair, sastra, kalimat puisi di hadapan beliau, 100 kalimat di hadapannya, tidak usah diulang, langsung hafal seketika. Itu dari kuatnya hafalannya, seperti santri-santri, insyaallah. Ayo, siapa lagi yang tahu nama ulama salaf? Yang laki-laki lagi? Yang laki-laki dulu. Siapa? Satu itu perwakilan siapa? Imam Bukhari. Siap-siap ya. Kalau bisa yang perempuan pakai nama yang perempuan juga. Yang laki-laki, yang perempuan, tapi sulit itu ditarik tokoh perempuan. Kalau Rabi'atul Adawiyah sudah tadi disebutkan, tapi tokoh perempuan yang lain masih banyak. Imamul Bukhari, beliau salah seorang ulama ahli hadis dan bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Jufi al-Bukhari. Beliau meninggal pada tahun 256 Hijriah. 256 Hijriah, kurang lebih lahirnya tahun 198 dan wafat pada tahun 256, kurang lebih umurnya 60-an tahun. Al-Imamul Bukhari. Imam Bukhari itu orang tuanya orang biasa, tapi dia menjadi orang ulama besar karena Nahdlatul Ulum, kebangkitan ilmu dalam hatinya, semangat Isra Mi'raj, semangat perjuangan Nabi dia tancapkan dalam hatinya, sehingga dia bersungguh-sungguh dalam mengejar ilmu agama, sehingga dia yang hanya orang tua yang dulu dikatakan dia keturunan mawali, budak-budak yang sudah pernah dimerdekakan, keturunan orang biasa, tapi namanya sampai sekarang disebut setiap membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Kata beliau ditanya, Al-Imam Muhammad bin Hatim Al-Warraq meriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, ulhibtu hifzal hadis wa ana fil kutab. Saya ini telah diilhamkan, telah diberi petunjuk oleh Allah, senang untuk menghafalkan kitab hadis Nabi SAW ketika saya berada di perpustakaan ilmu agama. Lalu orang bertanya, berapa umurmu ketika itu wahai Bukhari, ketika kamu senang diberi petunjuk oleh Allah, senang untuk menghafal dan mempelajari ilmu agama? Kata beliau, saya senang di waktu itu wa ana umri 10 sinin, ketika itu umurku 10 tahun. Saya sudah mulai gemar menghafal ketika umurku 10 tahun. Walamma ta'antu fi sanati sadisa asyar, ketika saya memasuki usia 16 tahun, saya sudah hafidhu kitab Al-Imam Al-Waqi' wal Imam Al-Waqi' Al-Jarrah wal kitab Imam Abdullah bin Mubarak. Ketika saya usia 16 tahun masuk, saya sudah hafal kitabnya Imam Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, dan saya sudah hafal kitabnya Abdullah bin Mubarak ketika usia 16 tahun. Seluruh kitabnya Abdullah bin Mubarak, kitabnya Waqi' bin Al-Jarrah sudah saya hafal usia 16 tahun. Ketika usiaku ta'antu bisa mina asyar, ketika usiaku 18 tahun, saya sudah hafal kitab Fadhailus Sahabah wa Tabi'in, fadilah keutamaan para sahabat dan tabi'in. Tuh, usia belum 20 tahun hafal puluhan kitab. Bahkan dikatakan beliau hafizah salasamiati alfi hadisin, beliau hafal 300.000 hadis Nabi bisanadihi ila Rasulillah, dengan sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Lalu ada orang bertanya kepada Imam Bukhari, hal min dawa, hal min syai'in anfa' lil dawa lil hifz, hal min dawa'in anfa' lil hifz, adakah obat
untuk menghafal wahai Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari sama Imam Syafi'i, sekali baca langsung hafal, tidak perlu diulang. Dan tidak perlu diulang-ulangi lagi, nah apa nih? Kalau kita ini dibacai, ini hari disetor satu hari ini kepada guru, besok dilupain. Terlalu mudah move on dari ilmu. Hari ini nasetor, besok lupa, terlalu mudah move on-nya. Tapi kalau WA, SMS 1 tahun tidak bisa move on, tidak nak lupa. Isinya WA 1 minggu tidak bisa nak lupa. Tapi setoran hafalan baru 1 hari sudah lupa. Harus dibalik. Mudah move on kepada yang lain, tidak mudah move on dari ilmu agama. Ini yang dikatakan, adakah obat yang untuk mudah menghafal wahai Imam Bukhari? Ini perlu diingat, adakah obat yang untuk kuat menghafal wahai Imam Bukhari? Kata beliau apa? Tidak ada sesuatu yang lebih hebat untuk menghafal, melainkan kata beliau, nuhmatur rajuli wa mudawamatuhu an-nazar fil kutubi. Wa mudawamatuhu an-nazar fil kutubi. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang kulihat, yang lebih kuat, yang lebih bermanfaat untuk penuntut ilmu agar mudah menghafal dan menghayati dan menghadirkan dalam hatinya sehingga ilmunya tidak mudah lupa adalah nuhmatur rajul, adalah kebangkitan semangat orang menuntut ilmu, semangatnya terhadap belajar, kecintaannya terhadap belajar, kebutuhannya terhadap ilmu yang dia pelajari, wa mudawamatuhu an-nazar, dan matanya selalu melihat kepada kitab yang dia pelajari. Itu kuncinya. Saya sedikit-sedikit mau tidur, lihat kitabnya, bangun tidur, lihat kitab lagi, mau jalan, lihat kitab lagi. Seperti orang sekarang yang pegang HP, mau jalan, pegang HP, duduk, pegang HP, mau tidur, pegang HP, bangun tidur, pegang HP, masuk WC, pegang HP. Kalau orang memegang kitab seperti orang memegang HP, hafal semua kitab. Kalau semangatnya orang belajar di pondok ini seperti orang pegang HP dan baca HP, saya yakin alim semua nanti yang keluar di pondok ini. Nah, lihat itu, mas, orang pegang HP. Orang tidak pegang HP itu kapan? Satu, ketika di atas pesawat, itu karena dilarang. Itu pun masih ada pesawat yang memperbolehkan pegang HP. Mungkin pesawat pribadi bisa, pesawat ini ada khusus. Di WC ada orang pegang HP. Di Ka'bah saja, di tempat yang paling sakral, orang masih pegang HP. Di Ka'bah, kalau orang dulu itu tahu sambil menangis-nangis, sekarang orang sambil tersenyum pegang HP di depan Ka'bah. Kalau orang dulu melihat jenazah orang mati diturunkan itu matanya menangis karena takut nanti suatu saat akan seperti itu. Kalau orang sekarang sibuk syuting pegang HP. Yang menangis statusnya bukan orang. Lebih banyak gambar menangisnya di statusnya daripada alam nyatanya. Lebih banyak gambar senyumnya di status daripada hakikat kehidupannya. Maka hidup di saat sekarang banyak kebohongan, banyak ketidakpastian, banyak sandiwara. Betul lah itu, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Tapi kita jangan sampai lalai terjerembab dalam hal seperti itu. Bangkitkan nahdlatul ulum dalam diri kita agar kita benar-benar menjadi orang yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Saya ini menyesal masih ingin mondok, tapi apa boleh buat? Dulu mondok butuh biaya. Akhirnya saya pulang setelah mondok hampir 20 tahun. Masih ingin menambah, dan saya yakin masa-masa di pondok itu adalah masa-masa yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada kita di pondok, karena di pondok itu adalah berarti menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Bukhari sudah saya jelaskan tentang beliau mencatat hadis Nabi, satu hadis maka beliau sholat 2 rakaat, mandi dan sholat 2 rakaat. Kita lihat berapa ribu hadis dalam Sahih Bukhari, bisa digambarkan sudah berapa sholatnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau makan sedikit, beda sedikit dengan kita.
Imam Bukhari itu sedikit makan, kalau kita pas sedikit-sedikit makan. Sama gitu. Kalau Imam Bukhari sedikit, kalau kita sedikit-sedikit. Apa artinya itu sama? Sedikit-sedikit dengan sedikit makan. Kalau orang Malaysia mengatakan, kalau kita mengatakan pusing, apa artinya pusing? Sakit kepala. Kalau orang Malaysia menambah 2 kali pusing-pusing, apa artinya? Jalan-jalan. Kalau pusing, orang Indonesia bilang pusing 1 kali, apa maknanya? Sakit kepala. Kalau orang Malaysia bilang pusing-pusing, artinya jalan-jalan. Sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Imam Bukhari sedikit makannya, sampai-sampai beliau termasuk ulama yang mengamalkan siyamud dahar. Apa itu siyamud dahar? Puasa sepanjang tahun, kecuali waktu yang diharamkan. Kapan waktu yang diharamkan menurut ilmu fikih? Ada 5 hari dalam setahun. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul, yang ketiga tanggal 11 Hijriah, yang berikutnya 12 Hijriah, yang berikutnya 15 Hijriah. Berarti 5 hari, yaitu 11, 12, 13 Hijriah disebut dengan Ayyamut Tasyrik. 5 hari dalam setahun itu libur puasa, tidak puasa. Selain dari itu Imam Bukhari kebanyakan puasa, dan puasanya pun tidak sama dengan kita, bukannya pun tidak sama dengan kita. Ini puasa sudah hampir. Kalau Imam Bukhari puasa sepanjang tahun, bukannya hanya dengan syai'ul qalil, hanya sedikit daripada makanan, daripada biji-bijian, daripada kurma. Kalau kita puasa, buka puasanya jamak takhir. Apa jamak takhir? Makanan yang ada di waktu pagi, ada di waktu siang, di jamak takhir diundur semuanya, dimakan semua di waktu buka puasa. Namanya buka jamak takhir. Jadi undur semua, sarapan paginya berai dan tunda, makan siang ditunda. Kapan dimakan? Nanti buka puasa maghrib akan reaksi. Jatana nasi kuning, jatana kan rejawaya, jatana es hangat ke makanan bakso, wes buaya masuk semua. Makanya orang keluar, keistimewaannya kita keluar dari bulan Ramadan, habis dosanya turun, peringkat dosanya mulai turun, dosanya mulai bersih, tapi bertambah berat timbangan. Al-Imam Bukhari dijelaskan dalam kitab Tabaqatul Kubra Syekh Abdul Wahab Asy'arani ketika membahas Imam Bukhari, sedikit makannya berbuka pun tambah sedikit. Orang mengatakan, kenapa engkau berbuka dengan sedikit sekali wahai Imam Bukhari? Engkau berpuasa terus, makanmu sedikit. Apa sebenarnya engkau inginkan? Lalu beliau mengatakan, hayaan ilallah, hayaan ma'allah, saya malu kepada Allah. An ataraddada ilal khala, saya malu kepada Allah kalau banyak makan itu terlalu sering bolak-balik masuk kamar mandi. Malu kepada Allah kalau terlalu banyak catatanku nanti di amal, lebih banyak masuk kamar mandi daripada masuk masjid. Saya malu kepada Allah kalau banyak makanku, pasti kelaziman. Kalau orang banyak makan berarti seringi ada pembuangannya di tempat maidatul khala, tempat pembuangan hajat. Kalau begitu, kalau saya banyak makanku, takutkah terlalu seringan nanti masuk kamar mandi sehingga saya malu kepada Allah kalau catatanku lebih banyak masuk kamar mandi daripada dalam hal-hal beribadah. Ini Imam Bukhari sampai ini luar biasa, la ilaha illallah. Emang ini dikutip Imam Nawawi pun demikian. Imam Nawawi itu kalau makan
makan itu waktu isya, buka puasa itu, dan minumnya di waktu sahur. Minum, sahur, makan, jadi puasa. Dan 2 tahun tidak pernah meletakkan pinggangnya di tanah karena sibuk belajar. Dari dia tidur dalam keadaan duduk, sandarkan kepalanya di kitab, di sampingnya kitab, di belakangnya kitab, jadi fokusnya hanya kitab, sehingga dia jarang makan 1 tahun, 2 tahun tidak pernah meletakkan pinggang kembali. Imam Nawawi. Kalau kita apa bagi duduk dan kita duduk, harus dibangkitkan itu Nahdlatul Ulum dalam hati kita, agar hikmah Isra Mi'raj melekat dalam diri kita, sehingga kita menjadi kebanggaan buruknya di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal. Inilah yang bisa saya sampaikan sedikit ini. Mudah-mudahan ada bersama manfaatnya. Semoga kita makin kuat iman kita, makin kuat silaturahmi kita dengan keberkahan Isra Mi'raj. Semoga silaturahim kita dengan guru kita, para ulama sholihin tetap terjalin. Mudah-mudahan dengan hati dan doa kita tersambung kepada para masyayikh kita. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, semenjak guruku Syekh Ahmad wafat, maka sejak itu aku tidak pernah melupakan mendoakan guruku Syekh Ahmad dan orang tuaku. Semenjak 40 tahun, kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak pernah berhenti mendoakan guruku Imam Syafi'i selama 40 tahun bersama dengan orang tuaku. Itulah ciri para ulama terdahulu, tidak pernah melupakan guru dan orang tuanya. Pertama, saya pesan wasiat kepada anak-anak santri di sini, kalau ingin sukses pegangi 2 hal ini selain belajar yang giat. Pertama, mendoakan orang tua. Tidak ada orang sukses kecuali orang yang suka mendoakan orang tua. Anda tahu siapa orang paling sukses di dunia? Nabi Muhammad. Apa salah satu doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Siapakah orang yang paling panjang umurnya di dunia ini? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, atwalun nasi umrah. Orang yang paling panjang umurnya Nabi Nuh, yang dikatakan umurnya 950 tahun. Dalam kitab yang lain Tarikhul Anbiya mengatakan bukan 950, itu 950 adalah wala bisa fi'in alfasana illa 50 sana, itu adalah masa dakwanya 950 tahun, tapi bukan usia dari lahirnya. Sebagian ulama mengatakan usianya lebih dari 1000 tahun, ada yang mengatakan 1020 tahun, beda-beda pendapat ulama. Tapi kita ambillah yang tercantum dalam Al-Quran. Anggap saja dia berada di tengah kaumnya dengan lahirnya dan masa dakwanya 950 tahun. Orang yang paling panjang umurnya. Tapi apa doanya Nabi Nuh? Bukan dalam surat Nuh ayat terakhir, Rabbi ghfirli wali walidayya waliman dakhala. Ayat siapa yang bisa lagi? Rabbi ghfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Terus wala apa lagi tanya, ayo? Wala tazidiz zalimina illa tabarak, ya. Lihat tuh. Apa doanya? Mendoakan orang tua. Kul katakan Muhammad, kasihanilah kami sebagaimana orang tua kami menyayangi kami. Maka ini sebagai pesan saya, mau sukses, mau berhasil, jangan lupa mendoakan orang tuamu. Karena pada umumnya manusia punya orang tua, kecuali kalau orang tuanya non muslim, jangan didoakan kecuali doa dapat hidayah saja. Kalau orang tuanya masih non muslim, doanya adalah doa supaya dapat hidayah Islam. Jangan didoakan semoga masuk surga, belum, jangan dulu surga, hidayah dulu. Karena mendoakan selamat orang yang tidak beriman ya tidak boleh. Doakan dapat hidayah, semoga orang tuaku yang belum Islam dapat hidayah Islam. Itu dia Pak. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Membaca berapa kali? Setiap sudah sholat 5 kali. Sufyan bin Uyainah mengatakan,
orang yang mendoakan orang tuanya 5 kali setiap habis azan, maka berarti dia telah mensyukuri kedua orang tuanya. Karena Al-Quran mengatakan anishkurli wali walidayka, syukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Bagaimana mensyukuri kedua orang tua? Mendoakan orang tua paling tidak 5 kali setiap habis azan, atau 5 kali habis daripada sholat 5 waktu. Guru saya di Hadramaut bernama Sultanul Ilmi Al-Habib As-Sayyid Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah. Beliau mengatakan, kalau orang membaca doa Rabbi ghfirli wali walidayya sudah ada, Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya, usahakan yang kelima kali Rabbi ghfirli wali walidiyya. Jadi wali walidiyya. Apa bedanya? Kalau bilang Rabbi ghfirli wali walidayya, orang tuamu saja. Makanya kalau terakhir Rabbi ghfirli wali walidayya, masuk orang tuamu, orang tuanya, orang tuamu, orang tuanya, orang tuamu, sampai leluhurmu yang ke atas minal muslimin, daripada yang muslim. Itu faedah dari ulama. Rabbi ghfirli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu pesan saya. 5, 10, 11, 20, makin banyak lebih bagus. Kedua adalah meminta kepada Allah dengan membaca wa qur rabbi zidni ilma. Bagus Muhammad. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad agar minta tambahan, bukan tambahan harta, tambahan jabatan, tambah sehat, tambah apa, bukan. Tapi Allah perintahkan Nabi Muhammad dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni. Waqul, katakan Muhammad, Rabbi Tuhanku, zidni tambahkan kepadaku ilmu. Apalagi yang kayak kita ini belum punya ilmu, kita ini masih kurang atau bahkan belum memiliki ilmu, maka kita perbanyak doa itu yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad, Rabbi zidni. Berapa kali? Bacalah 5 kali. Habis doakan orang tua, orang tua, bacalah itu doa juga, ya Allah Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Karena mendoakan orang tua dan meminta kepada Allah, maka doanya diijabah oleh Allah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan santri Nahdlatul Ulum, mudah-mudahan menjadi kebanggaan para masyayikh dan ulama. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, siha wal afiat. Mudah-mudahan yang hadir husnul khatimah. Mudah-mudahan yang hadir naili syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan yang hadir akhlaknya mulia, yang hadir hatinya bersih, yang hadir bermanfaat di tengah masyarakat, yang hadir menjadi kebanggaan Kiai Sanusi Baco, yang hadir menjadi kebanggaan para ulama, yang hadir menjadi orang yang aman dari segala fitnah, musibah, afat dan ahad. Semoga kita bisa membahagiakan orang tua kita di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan pondok ini aman dari fitnah, musibah, afat dan ahad. Seluruh guru-guru yang mengajar, yang membina di tempat ini diangkat derajatnya oleh Allah, dia terima amal ibadahnya oleh Allah. Mereka semua panjang umur, sehat wal afiat, dimudahkan rezekinya hissiyah ma'nawiyah, zahir wa batin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.